Oke, kembali lagi bersama saya di video tips-tips berwirausaha part kedua. Ini merupakan video kedua dari tips-tips berwirausaha. Ya, langsung saja. Yang pertama, saatnya action. Saatnya action dan jangan ditunda. Sebenarnya banyak di antara kita yang sudah siap baik secara mental dan modal, tapi belum memulai usahanya sampai sekarang karena menunggu waktu yang tepat dan akhirnya mereka tunda dan tunda lagi sampai akhirnya gagal. Untuk itu, setelah kita siapkan semua dengan matang, maka segeralah untuk action dan jangan pernah ditunda-tunda. Karena kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita cari. Dan terkadang kesempatan itu datang di tengah perjalanan pada saat kita membangun usaha tersebut. Menunda untuk membangun usaha sendiri berarti kita menunda kesuksesan kita di masa yang akan datang. Karena semakin cepat tentunya akan semakin baik. Lalu siapkan mental. Hal pertama yang harus disiapkan adalah mental. Mental pengusaha berbeda dengan mental karyawan. Karyawan cenderung menghabiskan gaji bulanannya, sedangkan pengusaha harus menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Maka, ketika kita sudah memilih untuk membuka usaha, terapkanlah mental sebagai pengusaha. Yuk, selanjutnya bidang usaha. Kamu bisa memilih bidang usaha yang belum pernah ada atau yang sudah ada. Pada awalnya, orang merasa ragu untuk mulai membuka usaha, baik bidang yang belum pernah ada maupun yang sudah banyak dilakukan. Membuka usaha di bidang yang belum pernah ada belum tentu tidak sukses. Coba kamu lihat Aqua. Awalnya perusahaan itu ragu untuk mengeluarkan produk air minum dalam kemasan botol. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak pihak yang merasa produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Apalagi belum pernah ada perusahaan yang menjual produk serupa. Bahkan, banyak yang benar-benar yakin produk itu akan gagal. Mereka berpikir, untuk apa membeli air minum yang harganya mahal? Kalau bisa memasak sendiri di rumah. Ternyata produk itu sukses besar. Bahkan banyak perusahaan lain yang mengekor. Untuk bidang usaha yang sudah pernah ada, buatlah ciri khas atau kelebihan yang tidak dimiliki pengusaha lain. Sebagai contoh adalah butik milik Hughes. Meskipun usaha butik bertebaran di mana-mana, butik milik Hughes bisa sukses. Sebab butik itu memiliki ciri khusus yaitu hanya menjual pakaian berukuran besar. Selanjutnya, lokasi. Lokasi merupakan peran penting dalam membuka usaha. Lokasi yang ramai diyakini akan membuat usaha cepat dikenal dan menarik banyak peminat. Pilih lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan tempat aktivitas masyarakat, kantor, sekolah, atau kampus. Namun, terkadang lokasi bisa menipu. Banyak bidang usaha yang laris manis dan sukses meskipun berada di tempat yang sepi. Ada juga bidang usaha yang mampu menembus pasar internasional meskipun barangnya diproduksi dari tempat berlokasi di gang sempit. Karena itu, pikirkan baik-baik mengenai lokasi. Untuk usaha yang baru berdiri, jangan ragu untuk memanfaatkan ruangan yang ada di rumah. Banyak loh usaha yang sukses yang berawal dari garasi rumah. Dan fokus. Fokuslah pada satu bidang usaha terlebih dahulu. Banyak pengusaha yang gagal saat mulai berkembang karena tidak fokus pada peningkatan bisnis awal, melainkan terlalu banyak ingin mencoba bidang usaha lain. Sebaiknya, bersabarlah dahulu agar satu bidang bisnis berjalan hingga sukses. Setelah itu, barulah melebarkan sayap ke bidang bisnis yang lain. Ya, selanjutnya, cari pelanggan. Kenalkan bidang usahamu keluar. Sebarkan informasi barang dagangan atau usaha jasamu ke semua orang, agar bisa mendapatkan pelanggan. Caranya bisa melalui promosi dari mulut ke mulut, ceritakan bidang usahamu kepada teman dekat, lalu mintalah bantuannya untuk menyebarkan ke teman-temannya. Dengan cara ini, akan semakin banyak orang yang tahu tentang usahamu. Bisa juga dengan cara membuat brosur dan menyebarkan dari rumah ke rumah. Cara ini cukup ampuh loh. Selain brosur, buatlah pelang yang dipasang di depan tempat usaha, serta di tempat-tempat strategis lainnya. Selain dua cara itu, bisa juga dilakukan pemasangan iklan di internet. Di era cyber ini, banyak orang yang senang berbelanja dengan cara online, atau mencari informasi barang dan jasa yang dibutuhkan melalui internet. Selanjutnya, cara berbisnis. Sebenarnya berbisnis itu mudah kok. Contohnya, barang seharga Rp1.000, tugasmu adalah menjualnya dengan harga lebih dari itu, misalnya Rp1.500 atau Rp2.000. Intinya,
Dari sebuah barang, kamu bisa menjualnya dengan memperoleh keuntungan. Setelah itu, jualah barang tersebut sebanyak-banyaknya. Semakin banyak laku, semakin banyak pula keuntungan yang kamu dapatkan. Next, perencanaan keuangan. Keuangan untuk membuka bidang usaha tak hanya terpaku pada modal awal. Ketika usaha sudah berjalan, kamu harus pandai mengatur alur keluar masuknya uang. Pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Banyak pengusaha yang gagal karena keuangan pribadi dan bisnis tercampur aduk. Selanjutnya, risiko. Membangun bisnis tentu saja ada risikonya. Namun, kalau kamu sudah menyadari risikonya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semakin maju usahamu, nama baikmu semakin dipertaruhkan. Karena itu, sambil menjaga kelangsungan bisnis, kamu juga harus terus menjaga nama baikmu. Sekali saja nama baikmu tercoreng, saat itu juga usahamu yang telah kamu rintis bisa hancur berantakan. Oke, yang terakhir, antisipasi. Antisipasi di sini merupakan antisipasi kegagalan. Risiko kegagalan dalam berbisnis selalu ada. Karena itu, kamu dituntut untuk bersikap tegas dan cepat bertindak, terutama bila melihat sesuatu yang tak beres. Untuk mengantisipasi kegagalan, buatlah aturan mengenai pengambilan keuangan. Pemilik usaha memang berhak mengambil uang dari perusahaan, tapi cara pengambilan dan jumlahnya harus tersistem dengan jelas. Begitu pula dengan operasional, harus memiliki sistem yang baku. Delegasikan tugas-tugas pada pegawai, sehingga apabila kamu berhalangan, bisnis tetap dapat berjalan. Semakin sedikit campur tangan pemilik dalam usahanya, berarti usaha tersebut semakin baik. Ya, sekian untuk video tips-tips berwirausaha part 2 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.